Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Nah, teman-teman, kita hari ini mau ngobrolin sedikit tentang lambang gerakan pramuka. Ya, lambang gerakan pramuka. Teman-teman, banyak yang bilang lambang gerakan pramuka itu apa? Tunas kelapa. Padahal itu salah ya, salah pengertian. Bukan tunas kelapa. Jadi kalau tunas kelapa nanti teman-teman nanam kelapa terus tumbuh ditanam di sini, ditempel. Nah, enggak juga kan? Oke, kita mulai dengan pengertian lambang gerakan pramuka. Nah, lambang gerakan pramuka sendiri adalah tanda pengenal tetap yang menghiaskan tentang sifat keadaan dan juga moral yang dimiliki oleh setiap anggota gerakan pramuka. Jadi di dalam lambang itu ada kiasan-kiasan yang harus dipahami oleh anggota gerakan pramuka dan harus dilaksanakan sebagaimana filosofi yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian gerakan pramuka sendiri diciptakan oleh almarhum Bapak Soenardjo Atmodipuro. Beliau adalah seorang pembina pramuka yang aktif bekerja sebagai seorang pegawai tinggi di Departemen Pertanian. Nggak heran ya kalau beliau menemukan lambang gerakan pramuka ini karena memang beliau dari Departemen Pertanian. Nah, sejak itu lambang gerakan pramuka ini diresmikan atau digunakan sejak tanggal 14 Agustus tahun 1961. Yaitu pada Panji Gerakan Pramuka Kepanduan Nasional yang dianugerahkan kepada gerakan pramuka. Oke Bu, selanjutnya kita bahas tentang arti dari kiasan lambang gerakan pramuka ini atau silhouette tunas kelapa, gambar bayangan tunas kelapa. Yang pertama, buah nyur. Buah nyur itu adalah kelapa yang ditanam, tumbuh sedikit daunnya, itu namanya buah nyur. Nah, buah nyur yang sedang tumbuh, lalu dalam keadaan tumbuh kecil, itu disebut sebagai cikal atau di istilah di Indonesianya adalah cikal bakal. Nah, ini maksudnya adalah setiap orang muda, setiap para pramuka-pramuka muda ini terlahir menjadi generasi penerus bangsa. Jadi persiapkan betul-betul mereka untuk menjadi bagian dari penerus bangsa ini. Yang kedua, buah nyur dapat bertahan hidup dengan lama. Itu artinya pramuka harus dalam keadaan yang sehat, yang ulet, yang rajin, dan juga kuat tentunya dan rohaniah, sehingga ke depan dapat membangun bangsa ini dengan baik dan kokoh. Sebagaimana buah nyur atau pohon kelapa yang bisa bertahan hidup dengan lama dan juga di mana saja. Itu artinya pramuka juga harus ulet, harus dapat beradaptasi sehingga tidak mudah goyah, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Seperti akhir-akhir ini banyak sekali hoax dan pramuka bukan pelaku hoax. Nah, tadi disinggung buah nyur dapat hidup di mana saja. Teman-teman main ke pantai, ketemu tuh sama pohon kelapa. Teman-teman main ke puncak, ke dataran tinggi, ada juga pohon kelapa. Teman-teman main ke dataran rendah, ada juga pohon kelapa. Begitu banyaknya dan bisa hidup di mana saja. Artinya seorang pramuka sanggup beradaptasi dimanapun dirinya berada. Dia bisa menyesuaikan dirinya sehingga dia tidak kaku, dia tidak kagok, dia bisa beradaptasi di masyarakat dimanapun berada. Dan juga tentunya selain daripada mereka bisa hidup di mana saja, mereka dapat berguna bagi siapa? Bagi lingkungan sekitarnya, baik dalam kehidupan bersosialisasi bermasyarakat maupun dalam kehidupan pekerjaan. Jadi pramuka bisa gampang bergaul, pramuka bisa gampang gampang menjadikan orang baru sebagai kawan kita. Jadi analoginya sekali lagi,
pramuka bisa lebih beradaptasi dimanapun berada, dan tentunya berguna bagi siapapun, kapanpun, dan waktu juga no problem. Artinya waktu kapan aja ya, kalau pramuka kudu siap sedia seperti TNI gitu. Pohon nyur selalu menjulang tinggi ke atas. Artinya seorang pramuka harus memiliki cita-cita yang luhur, yang tinggi, yang bisa membawa dirinya, keluarganya, dan bangsanya menuju masa depan yang baik, cemerlang, dan oke bro. Nah, juga walaupun ada pepatah mengatakan kalau pohonnya rendah anginnya kecil, kalau pohonnya semakin tinggi anginnya semakin besar. Dan pohon kelapa atau buah nyur ini selain daripada dia pohonnya tinggi, walaupun tertiup angin dia tetap kokoh. Itulah seorang pramuka, walaupun dihajar kiri, dihajar kanan, diberikan masukan ini dan itu, mereka tetap mempertahankan sebagai jiwa kesatrianya. Mereka tetap mempertahankan NKRI. Mereka tidak mudah diombang-ambing oleh keadaan yang merugikan. Selanjutnya bro, akar pohon nyur itu bentuknya serabut, menjulang ke bawah ke tanah, dan dia merekatkan ke tanah kokoh. Nah, apa sih kiasannya bagi seorang pramuka? Setiap yang mau dilakukan oleh seorang anggota gerakan pramuka, dia punya dasar hukum yang baik. Dia punya sesuatu landasan, sehingga apa yang dia perbuat nggak ngawur, sehingga apa yang dia kerjakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, dan juga pramuka yang seperti ini diharapkan mampu secara secara tenaga dan secara keilmuan bisa melanjutkan atau mengisi kemerdekaan ini dengan dasar-dasar negara yang baik, dengan 4 pilar yang harus terus digalakkan. Apa saja 4 pilar? Ada undang-undang, ada NKRI, ada Pancasila, ada satu lagi apa? PR ya, komen satu lagi. Jangan mau kalah sama kakak. Nah, itu bro. Jadi akar yang menjulang, menusuk ke dalam tanah itu lah yang menjadi kokohnya pohon kelapa atau buah nyur. Dan tentunya gerakan pramuka juga harus memiliki landasan hukum yang pas, sehingga apa yang dia lakukan dia punya atau dia bisa bertanggung jawab. Oke, terakhir bro. Terakhir itu pohon nyur dari atas atau pohon kelapa, dari mulai atas sampai dengan bawah itu berguna bro. Sambil ngelirik ke sini karena ada WA masuk. Jadi pohon kelapa itu dari atas sampai bawah berguna bro. Yuk kita ikutin. Yang pertama dari mulai batang ya, daun pohon kelapa itu kayak gini nih pohon kayaknya. Daun itu bisa buat ngerajut ketupat. Terus bisa bikin ketupat ya, kulit ketupat ya. Terus bisa juga lidihnya itu bisa dirangkai menjadi sapu lidi, tusuk gigi, tusuk botok ataupun yang lainnya. Masuk sedikit pelepahnya. Nah, pelepahnya ini sering digunakan untuk kayu bakar ya. Pelepah ataupun batang-batang daripada buah kelapanya itu sering juga namanya orang bilang belarak. Orang Jawa bilang belarak atau pelepah yang sudah kering. Nah, bisa dijadikan sebagai kayu bakar untuk membuat api. Kemudian kita turun lagi ke buahnya. Serabutnya atau orang bilang tepesnya itu bisa buat keset ya. Teman-teman udah tahu belum? Bisa buat keset, bisa buat tambang, bisa. Kalau orang zaman dulu itu buat nyuci piring sebagai gabus, dan juga buat ini sikat gigi, orang zaman dulu begitu. Nah, kemudian turun lagi ada namanya batoknya.
paham ya, batoknya bisa buat kerajinan, bisa buat arang dibakar dulu, dan juga bisa buat gayung. Nah, nenek gayung. Nah, itu tuh. Nah, kemudian masuk lagi ke dagingnya. Ya kalau diparut bisa jadi ampasnya atau bisa buat es es kelapa muda, bro. Turun lagi yaitu bisa airnya bisa buat yaitu penyegar diminum, menghilangkan dahaga. Mantap. Nah, turun lagi ke batangnya atau ke batang ya. Itu bisa untuk alat atau bahan bangunan, bisa untuk kayu, bahan bangunan. Kalau di Jawa tuh biasanya suka ada polisi tidur pakai kulit batangnya itu. Nah, turun lagi sampai di akar, itu bisa buat kerajinan, bisa buat obat dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya pramuka ilmunya itu luar biasa banyak, sehingga pramuka sendiri bisa berguna dimanapun, kapanpun, dan pada saat apapun. Kenapa? Karena dia berguna semuanya. Dia bisa masuk kemana saja. Nggak percaya? Kita tes di pramuka, ada nggak materi LKBB? Ada kan? Tapi di Paskibra nggak ada, bro, materi navigasi. Sorry yang Paskibra ya. Artinya bukan merendahkan Paskibra, Paskibra hebat, Paskibra hebat luar biasa. Dia bisa mengibarkan bendera di Istana Negara, keren. Tapi setidaknya pramuka mempelajari juga yang namanya latihan keterampilan baris berbaris. Di PMR pramuka juga ada banyak, apalagi pramuka punya TKK-nya. Begini ya, bukan begini. Nah, TKK-nya gambar plus itu kita diajarkan pertolongan pertama pada kecelakaan atau pertolongan pertama gawat darurat. Apalagi pramuka diajarkan untuk bisa bersosialisasi di masyarakat, yaitu dengan ada siskamling dan sebagainya. Dan pramuka sekarang punya lebih dari 11 jurusan atau satuan karya lah gampangannya. Ya, bagi teman-teman yang suka pilot ada di Dirgantara, ada yang kepolisian ada di Bayangkara, ada yang tentara ada di Wira Kartika, ada yang kedokteran ada di Sakabakti Husada, ada yang suka jalan-jalan main ke hutan ada Wana Bakti dan lain sebagainya. Artinya pramuka lengkap banget. Pramuka semuanya ada. Bahkan dalam pengaturan manajemen sekalipun pramuka diajarkan di dalam Dewan Kerja atau pelatihan Dewan Kerja. Jadi kalau sudah begini, kira-kira almarhum Bapak Sunario Atmodipuro itu salah nggak ya menetapkan gambar bayangan Tuan Selapa sebagai lambang gerakan pramuka yang punya berjuta makna atau kiasan? Dan kita sebagai pramuka ketika sudah tahu dalam kiasan itu, rugi nggak jadi pramuka? Nggak rugi, nggak. Pokoknya banyak ilmu yang bisa diambil dari pramuka, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti di dalam gerakan pramuka. Nah, di era pandemi COVID-19 ini, pramuka juga bukannya diem aja, apalagi sekarang pramuka masuk ke dalam satu kurikulum gerakan satuan kurikulum edisi revisi di tahun 2013 ya, kurikulum 2013, bingung ngomongnya. Nah, pramuka di situ. Tapi pesan saya terima kasih kepada semua kepala sekolah yang masih memandang bahwasannya pramuka itu perlu dan ada di dalam metode pembelajaran pembinaan karakter. Tapi mohon maaf dan sangat disayangkan kepada kepala sekolah yang masih menganggap pramuka adalah sebagai cuman sekedar ekskul. Padahal pramuka adalah pembinaan karakter, bro, bukan sekedar ekskul. Itu kenapa sebabnya pramuka ada di kurikulum 2013. Wajib pakai kol-kolah subro. Ya, jadi bagi para sekolah yang masih mandang remeh itu, ayo kita diskusi bareng. Salah, tangannya bukan begini, maaf, sorry, tangannya begini. Ayo kita diskusi. Kenapa bisa berpikiran pramuka adalah sebagai ekskul aja? Padahal ini ekskul wajib juga, penting juga, ya. Oke, itu saja penjelasan tentang lambang gerakan pramuka di Indonesia. Mudah-mudahan nanti untuk pembelajaran selanjutnya bisa kita tayangkan juga. Mau materi apa? Tinggal komentar di bawah. Di kolom komentar, insya Allah kita buatin teman-teman ya. Jadi marilah kita menjadi pramuka yang bisa di mana saja, bisa berguna di mana saja. Intinya one school all information. Satu orang pramuka, segala macam
informasi kalian tahu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.